Halo, senang sekali ya bisa ketemu lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita punya topik yang wah deket banget sama lidah orang Indonesia. Cabai. Dan rasa pedasnya itu loh. Anda pernah kepikiran nggak sih? Kenapa ya ada orang yang kuat banget makan pedas, tapi yang lain baru nyicip sambal dikit aja udah, waduh, kepanasan. Atau apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita pas makan pedas? Iya, betul. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan. Ada penjelasan ilmiahnya, terus manfaat sama resikonya juga. Bahkan ada sedikit soal sejarahnya. Jadi misi kita kali ini yaitu memahami sensasi unik ini dari banyak sudut pandang, bukan cuma soal rasa aja. Oke deh, siap. Langsung kita bongkar ya. Jadi pertama nih, rasa pedas dari cabai itu kan katanya dari zat kimia namanya capsaicin. Tapi yang menarik, info dari Anda bilang ini tuh bukan rasa kayak manis atau asin gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Betul sekali. Jadi capsaicin ini sebenarnya dia itu kerjanya agak menipu reseptor di mulut kita. Namanya TRPC1. Nah, reseptor ini tugas normalnya kan mendeteksi suhu panas. Oke, deteksi panas ya. Iya, pas capsaicin nempel ke reseptor itu, dia kirim sinyal ke otak. Bilangnya, "Hey, ini panas banget," gitu. Padahal sebenarnya nggak ada suhu panas beneran. Makanya reaksi tubuh kita ya gitu deh. Keringetan, mata berair, hidung meler. Oh, jadi kayak alarm palsu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Lebih ke sensasi nyeri dan panas, bukan rasa murni kayak manis. Ah, pantesan rasanya beda ya. Terus katanya nih, capsaicin paling banyak itu adanya di bagian tengah cabe yang nempel sama biji itu, plasenta namanya. Tepat. Bagian putihnya itu. Nah, disitulah gudangnya capsaicin. Jadi kalau mau ngurangin pedasnya, ya bagian itu dibuang. Oke, itu tips bagus tuh. Nah, terus kenapa ya ada orang tahan banget, ada yang enggak? Toleransi pedes itu kok beda-beda? Nah, ini faktor utamanya kebiasaan, paparan berulang. Semakin sering kita makan pedas, apalagi dari kecil, reseptor kita itu jadi kayak, agak kebal gitu. Kurang sensitif jadinya. Jadi bisa dilatih ya? Bisa banget. Tapi ada juga kemungkinan faktor genetik. Mungkin aja sebagian orang reseptor TRPV1-nya jumlahnya lebih sedikit, jadi reaksinya ndak seheboh yang lain. Masuk akal. Tapi yang bikin saya agak, gimana ya, penasaran tuh kok rasa sakit malah bisa bikin nagih? Aneh nggak sih? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi ini nih bagian paling menarik mungkin dari temuan Anda. Jadi rasa sakit gara-gara capsaicin itu ternyata memicu otak kita buat ngeluarin hormon endorfin. Endorfin? Itu hormon pereda sakit alami kan ya? Betul, pereda sakit alami. Plus keluar juga dopamin. Nah, ini hormon rasa senang, hormon reward. Jadinya ada sensasi deg-degan karena sakit, tapi langsung diikuti rasa lega atau bahkan seneng gitu. Kayak habis naik roller coaster atau nonton film horor lah buat sebagian orang. Oh, jadi ada hadiahnya gitu ya dari otak kita? Semacam itu. Tubuh kita kayak ngasih hadiah karena kita berhasil melewati ancaman pedas tadi. Makanya banyak yang jadi ketagihan sambel. Pantesan ya, ada penjelasan biologisnya ternyata. Nah, ngomong-ngomong soal cabai, ini kan identik banget sama masakan kita di Asia, di Indonesia. Tapi ternyata asalnya bukan dari sini ya. Bukan, sama sekali bukan. Ini fakta yang sering bikin kaget. Cabai itu aslinya dari Amerika Selatan. Udah lama banget dikonsumsi manusia di sana, ribuan tahun lalu. Wah, jauh juga ya. Terus nyampe sini gimana ceritanya? Itu dibawa ke Eropa dulu sama Columbus. Nah, dari Eropa baru nyebar ke Asia. Katanya sih lewat pedagang Portugis. Dan fun fact nih, secara botani, cabai itu buah loh, bukan sayur. Masih saudaraan sama tomat dan terong. Oh iya, baru tahu saya. Terus di catatan Anda juga disebut dulu cabai itu fungsinya bukan cuma buat bumbu ya? Iya, benar. Dulu itu dipakai juga buat mengawetkan makanan. Soalnya kapsaisin itu punya sifat bisa menghambat pertumbuhan kuman sama jamur. Ah, masuk akal banget, apalagi di iklim panas kayak Indonesia gini, sebelum ada kulkas ya. Makanya masakan tropis banyak yang pedas. Betul. Dan ternyata manfaatnya nggak berhenti di situ aja kan? Iya, katanya banyak ya. Selain historis tadi. Banget. Cabai itu kan sumber vitamin C juga. Terus ada likopen, itu antioksidan bagus, sama serat.
Capsaicinnya sendiri, ya Anda mungkin udah familiar lah sama koyo atau krim pereda nyeri, itu kan pakai capsaicin. Emang ada efek analgesiknya. Oh iya, bener juga. Bahkan ada riset-riset awal ya meskipun ini masih perlu diteliti lebih jauh ya, yang nunjukin kaitan konsumsi cabai sama peningkatan metabolisme, kesehatan jantung, bahkan katanya bisa bantu umur lebih panjang. Khusus buat cabai rawit, ada info menarik juga, katanya bagus buat paru-paru. Bisa merangsang lendir pelindung gitu. Wah, banyak juga ya sisi baiknya. Tapi tadi sempat disebut juga soal cabai Jawa. Itu beda ya sama cabai yang biasa kita makan ini? Nah, ini penting nih buat dibedain. Cabai Jawa, nama latinnya Piper retrofractum, itu sebenarnya masuk keluarga lada-ladaan, Piperacea. Oh, jadi kerabatnya lada, bukan cabai kapsikum. Betul, beda jenis sama sekali. Cabai Jawa itu lebih dianggap sebagai rempah, jamu gitu. Punya kegunaan tradisionalnya sendiri buat demam, sakit kepala, mual. Beda sama cabai pedas yang kita omongin dari tadi. Oke, jelas sekarang bedanya. Nah, tapi kan kayak semua hal ya, pasti ada sisi negatifnya kalau kebanyakan, bener nggak? Tentu saja. Nggak ada yang bagus kalau berlebihan, termasuk makan pedas. Kalau kebanyakan, yang paling sering kena itu ya pencernaan, bisa iritasi tenggorokan, terus rasa panas di dada atau heartburn, sakit mah bisa kambuh atau makin parah. Diare juga sering ya? Iya, diare. Terus bisa memicu atau memperburuk GERD, itu loh, kondisi asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi buat yang lambungnya udah sensitif, wah harus hati-hati banget. Ada lagi nggak efek sampingnya? Ada juga yang bilang bisa bikin susah tidur, soalnya capsaicin itu bisa naikin suhu tubuh sedikit. Atau kalau keterusan makan super pedas dalam jangka panjang, katanya bisa ngurangin kepekaan lidah kita juga. Serem juga ya kalau sampai lidah jadi kurang peka. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kalau udah terlanjur kepedasan banget, minum air putih banyak-banyak itu rasanya nggak ngefek ya? Iya, itu pengalaman banyak orang ya. Karena gini, capsaicin itu molekulnya non-polar, mirip minyak lah sifatnya. Jadi nggak larut di air. Tepat. Makanya minum air putih malah bisa jadi nyebarin capsaicinnya ke seluruh mulut. Jadi makin terasa panas di mana-mana. Yang lebih efektif, seperti di catatan Anda juga disebut, itu minum susu atau produk olahannya, kayak yogurt atau keju. Kenapa susu bisa? Karena di susu ada protein namanya kasein. Nah, kasein ini bisa nangkep dan ngelarin capsaicin dari reseptor di lidah kita. Kayak dicuci gitulah. Selain susu, makanan berlemak atau yang berkarbohidrat tinggi kayak nasi, roti, atau mungkin makan sesendok gula atau selai kacang, itu juga bisa bantu nyerap pedasnya. Oke, jadi susu atau nasi ya, bukan air putih, dicatat. Nah, terakhir nih, ada satu lagi fakta yang menurut saya keren banget dari sumber Anda. Kenapa sih tanaman cabai ini repot-repot jadi pedes? Apa tujuannya? Nah, ini dia contoh kecerdasan evolusi. Rasa pedas itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri si tanaman cabai. Pertahanan diri dari apa? Dari mamalia, kayak kita ini. Mamalia kan kalau makan cenderung mengunyah, nah itu bisa menghancurkan biji cabainya. Tanaman kan maunya bijinya selamat biar bisa tumbuh lagi. Uniknya, burung itu sama sekali kebal sama capsaicin. Nggak ngerasain pedas. Oh iya, kok bisa? Beda reseptornya mungkin ya. Jadi burung bisa tuh makan buah cabai sepuasnya. Terus apa untungnya buah cabai? Burung itu nggak ngerusak bijinya. Bijinya utuh, keluar bareng kotoran burung, dan malah jadi tersebar kemana-mana. Cara penyebaran yang efektif kan. Plus, capsaicin itu juga punya sifat anti jamur, jadi ngelindungin biji juga. Wah, luar biasa ya. Pinter banget tanamannya. Jadi dari cuma rasa panas di lidah, kita bisa belajar macam-macam ya. Ada kimianya, ada sejarah peradaban, manfaat kesehatan, risiko. Sampai trik evolusi yang cerdas banget. Iya, kompleks banget emang rasa pedas ini. Sinyal bahaya yang anehnya malah kita, manusia, cari dan nikmati. Toleransi itu bisa dilatih, benar. Tapi, ya itu tadi, kuncinya tetap di keseimbangan, jangan berlebihan. Nah, ini mungkin jadi bahan pikiran menarik nih buat Anda di rumah. Kalau evolusi itu ndesain rasa pedas buat ngusir mamalia kayak kita, kenapa sih kita kok malah suka banget? Apakah ini cuma karena kita suka cari sensasi aja? Atau ada cerminan sifat manusia yang lebih dalam gitu, soal suka tantangan atau menembus batas? Pertanyaan yang bagus sih, Tah. Silahkan direnungkan sendiri jawabannya. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga banyak wawasan baru yang didapat soal dunia percabaian ini. Iya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya.